Baik, terima kasih atas kehadirannya pada kuliah ini. Kita akan membicarakan apa yang disebut dengan transmission ratio dan phase motion. Transmission ratio dan phase motion ini salah satu bagian materi kuliah dari getaran mekanis di Prodi Teknik Mesin S1 Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Saya Agus Jayatun, pengampu mata kuliah. Pada saat kita mempelajari getaran paksa dan ada massa dan berpegas dikenai sebuah gaya fungsi T yang berosilasi, maka massa akan berosilasi juga dengan simpangan X, di mana sebagaimana yang sudah kita bicarakan bahwa simpangan itu dirumuskan dengan dalam kurung 1 per K minus M omega P kuadrat dikalikan gaya yang osilasi itu. Di mana kita tahu bahwa omega P adalah frekuensi paksa. Ini sudah kita bahas bagaimana kita mendapatkan penyelesaian itu. Jadi pertama kita susun free body diagram, di mana massa itu terkena gaya isolasi dan gaya pegas, sehingga dia akan berosilasi dengan simpangan X. Dari free body diagram ini, kalau gaya yang pegas yang mengenai massa ini, itu ternyata atau pada kenyataannya juga mengenai bis atau tumpuan daripada pegas. Jadi gaya yang timbul pada pegas akibat massa turun sebesar X yang besarnya K kali X, selain mengenai massa, juga mengenai bis atau lantai di mana pegas itu ditumpuk. Sehingga dengan demikian ada reaksi dari rantai yang besarnya sebut saja FB. Tentu saja FB ini besarnya pasti sama dengan Fx, hanya arahnya berlawanan. Jadi FB inilah kita sebut bis force atau gaya bis atau gaya pada lantai. Dan Fx gaya pada pegas, F atau Ft ini adalah gaya yang memaksa massa berosilasi. Transmission ratio atau TR itu adalah perbandingan antara besarnya gaya FB atau reaksi yang berupa FB terhadap aksi gaya berosilasi atau FB dibagi FT. Itulah yang disebut transmission ratio. Dan kita tahu bahwa besarnya FB atau gaya pegas ini pasti sama dengan gaya pegas Fx. Sehingga dengan demikian transmission ratio itu secara matematik itu adalah sama dengan FB dibagi FT atau sama dengan Fx dibagi Ft. Jangan lupa Fx adalah gaya pegas dan Ft adalah gaya yang memaksa massa untuk berosilasi. Karena gaya pegas itu besarnya sama dengan K kali X, maka transmission ratio bisa ditulis sama dengan Kx dibagi Ft. Dan kita tahu bahwa X itu sama dengan ini. Jadi kita sudah tahu tadi bahwa X itu adalah simpangan akibat bekerjanya gaya paksa pada massa. Maka X diganti dengan ini semua di dalam kurung ini. Jadi transmission ratio sama dengan K di dalam kurung dikalikan dalam kurung 1 dibagi K min M omega P kuadrat tutup kurung
dikalikan FP E berpangkat I omega PT. Di mana FP dikalikan E berpangkat I omega PT itu adalah FT dibagi dengan FT atau F, karena FT-nya adalah FP E berpangkat I omega PT. Kita melihat ada faktor yang sama, dicorek saja, ada gaya ini, gaya pemaksa, dan ada E berpangkat I omega PT ini juga sama. Sehingga dengan demikian transmission ratio itu tinggal sama dengan K dibagi K minus M omega P kuadrat. Jadi inilah transmission ratio. Di perbandingan antara gaya reaksi pada lantai dan gaya pemaksa yang menyebabkan massa bergetar. Tentu di dalam prakteknya nanti akan diusahakan gaya yang reaksi pada lantai itu sekecil mungkin. Jangan sampai malah lebih besar daripada gaya pemaksa. Sehingga transmission ratio itu nanti pada prakteknya harus dibuat sedemikian rupa sehingga sangat kecil. Sehingga orang mengatakan getarannya teredam. Pada prakteknya itu. Tapi sebelum kita sampai pada kasus-kasus di lapangan, kita lihat dulu bentuk matematikanya. Transmission ratio sama dengan K dibagi K min M omega P kuadrat. Kalau yang sisi atas atau pembilangnya dikalikan dengan 1/K, maka supaya nilainya tetap sama, tidak berubah, maka penyebutnya juga harus dikalikan dengan 1/K. Maka nilainya ini tidak berubah. Kalau ini dikalikan, maka kita dapatkan transmission ratio sama dengan K per K. Jadi K kali 1/K, K per K, dibagi K per K minus M per K, ini M dikali 1/K, dikalikan omega P kuadrat. Nah, kalau kita tahu bahwa K per M itu adalah frekuensi alami kuadrat. Kita tahu omega N itu sama dengan akar K per M. Jadi kalau gitu K per M itu sama dengan omega N kuadrat. Sehingga transmission ratio itu bisa ditulis, ini K per K adalah sama dengan 1, ini K per K sama dengan 1, dan M per K itu 1/, omega N kuadrat. Karena K per M sama dengan omega N kuadrat. Sehingga ruas ini bisa ditulis 1/, omega N kuadrat dikalikan omega P kuadrat. Atau bisa ditulis transmission ratio sama dengan 1 dibagi 1 minus omega P kuadrat dibagi omega N kuadrat. Atau bisa saja kemudian karena omega P kuadrat dibagi omega N kuadrat itu sama dengan omega per omega N kurung kuadrat. Maka dan omega P dibagi omega N itu bisa diganti dengan huruf Z, huruf Yunani. Ini C. Jadi C itu orang mengatakan perbandingan frekuensi paksa terhadap frekuensi alami. Jadi perbandingan frekuensi paksa terhadap frekuensi alami. Kadang disebut juga frekuensi rasio. Karena omega P dibagi omega N sama dengan Z, maka kalau begitu transmission ratio bisa ditulis 1 dibagi 1 min Z kuadrat. Jadi itulah bentuk akhir dari transmission ratio. Bisa ditulis sama dengan K dibagi K min M omega P kuadrat atau sama dengan 1 min 1 min Z kuadrat. Silahkan pilih yang mana, semuanya benar.
Jadi kita tahu transmission ratio sama dengan 1 dibagi 1 min G kuadrat atau sama dengan K dibagi K min M omega P kuadrat. Dan XT kita juga tahu gitu ya. Nah, sehingga kalau simpangan yang diakibatkan oleh gaya yang berosilasi ini dikalikan dengan K, gitu ya, maka yang di sisi kanan pun juga harus dikalikan dengan K supaya nilainya tetap. Sehingga X fungsi T dikalikan K sama dengan K dikalikan di sini, maka masuk di sini. Sama dengan dalam kurung K dibagi K min M omega P kuadrat dikalikan gaya pemaksa. Gaya pemaksanya adalah Fp E berpangkat I omega PT. Nah, kita tahu bahwa K dibagi K min M omega P kuadrat sama dengan transmission ratio. Dengan demikian, maka X fungsi T, ya, kalau K-nya itu K yang di sini dipindah ke sini, sama dengan transmission ratio kali gaya pemaksa kali 1/K. Ini hanya permainan aljabar saja, sehingga X fungsi T atau simpangan untuk massa yang dikenai gaya paksa berosilasi sama dengan transmission ratio dibagi K dikalikan gaya pemaksa. Itu tadi adalah transmission ratio yang besarnya sama dengan 1 min 1 dikurangi C kuadrat atau sama dengan K dibagi K min M omega P kuadrat. Nah, kemudian ada Biss motion. Biss motion itu adalah sebuah getaran paksa di mana aksi berupa getaran simpangan, misalnya A fungsi T, yang dikenakan pada landasan atau bis dari sistem. Jadi, akibat dari aksi di landasan itu, massa M bereaksi. Reaksi massa M berupa getaran simpangan X fungsi T. Nah, jadi kalau kita lihat gambar di samping sini, jadi kalau di bis ini ada sebuah aksi, ya, A fungsi T, maka massa itu tentu akan bergetar dan bereaksi dia. Nah, ini reaksinya itu. Oke. Nah, contoh Biss motion itu yang paling gampang itu adalah mobil melewati deretan pelambat kecepatan, atau bahasa prokopnya itu mobil melewati deretan polisi tidur. Nah, itu salah satu contoh Biss motion. Atau sebuah gedung yang digoyang gempa bumi, itu adalah Biss motion. Kalau kita mengetahui nilai daripada A, tentu kita harus menghitung berapa reaksinya di reaksi di massa ini. Oke, kita akan lihat secara matematik pada Biss motion gitu ya. Kalau di bis itu ada gerakan sebesar A ke atas, gampangannya didudul gitu ya, digerakkan ke atas, didudul ke atas, bahasa Jawa ya, didudul. Maka pegas ini akan menghasilkan gaya yang akan mendudul pula atau menyundul M, juga akan bergerak ke atas. Anggap saja amplitudo A lebih besar daripada amplitudo X. Sehingga kalau kemudian kita lihat free body diagramnya, jadi di sini C, bis itu didudul setinggi A dan akibatnya massa itu jundil ya, jundil sebesar X, melompat ke atas itu namanya jundil besar X. Maka di dalam free body diagram kita tahu bahwa massa ini punya inersia besar Fx double dot akibat daripada dudulan tadi.
Tapi karena masanya itu jundil sebesar X, maka pegas ini akan melawan atau menghambat gerakan massa ke atas dan timbul gaya pegas sebesar K kali X. Dan kita tahu bahwa pada pegas tadi akibat dari dudulan sebesar A, maka di pegas timbul gaya pegas sebesar K kali A. Ini free body diagramnya. Jadi gaya A, FA itu akibat gerakan A, kemudian Fx akibat gerakan X, dan Mx double dot akibat inersia massa. Sebagaimana biasanya sesuai hukum kedua Newton, jumlah gaya-gaya luar sama dengan massa kali percepatan. Maka didapatkan jumlah gaya-gaya luar. Gaya-gaya luar pada massa ini adalah Fx dan Fa. Fx arahnya ke bawah, ditambah Fa arahnya ke atas, sama dengan inersianya, massa kali percepatan, arahnya ke atas. Kalau kemudian bila arah ke bawah itu dianggap positif, maka persamaan di atas menjadi Fx min Fa sama dengan minus Mx double dot. Nah ini kalau kemudian dirapikan gitu ya, jadi Mx-nya tak geser ditaruh ke kiri dan Fa-nya digeser ditaruh ke kanan, didapatkan Mx double dot ditambah Fx sama dengan Fa. Atau Mx double dot ditambah Kx sama dengan Ka. Karena Fx sama dengan Kx, Fa sama dengan Ka. Jadi kita sudah punya governing equation untuk kasus disk motion. Jikalau kemudian kita selesaikan persamaan, jadi governing equation itu belum selesai ya, harus diselesaikan. Misalnya A atau dudulan itu A E berpangkat I omega PT, dan maka kita dapatkan persamaan governing tadi menjadi Mx double dot ditambah Kx sama dengan K dikalikan AE I omega PT. Nah, ini bandingkan dengan kasus persamaan yang kita dapatkan kalau yang menggerakkan massa itu gaya paksa. Persamaannya Mx double dot ditambah Kx sama dengan gaya paksanya. Ini penyelesaiannya simpangannya adalah xt sama dengan 1/k min m omega b kuadrat dikalikan gaya paksa. Dengan logika yang sama, saudara lihat ini Fp, ini Ka gitu ya. Maka dengan logika yang sama didapatkan, dengan logika yang sama akan didapatkan penyelesaiannya xt sama dengan X dibagi E I omega pt dengan X adalah 1/k minus m omega b kuadrat dikalikan Ka. Ini dilihat, ini kita potong di sini gitu ya. Ini E berpangkat omega pt, E berpangkat omega pt. Oh berarti kalau itu X-nya atau amplitudonya ya tentu senada dengan ini. 1 dibagi K min M omega B kuadrat dikalikan K kalikan A. Karena ini KA ya. Dan ini FP. Nah, kalau kemudian itu diteruskan gitu ya. Teruskan. Di ini simpangannya udah ketemu. Kalau K-nya itu saya masukkan di sini, jeder itu. Maka dapatnya ini X fungsi T sama dengan dalam kurung K dibagi K min M omega B kuadrat kali A E I omega PT. Nah kita tahu tadi bahwa transmission ratio itu sama dengan K minus K dibagi K minus M omega B kuadrat.
Berarti ini sama dengan transmission ratio dong kalau begitu. Dengan demikian, maka X fungsi T itu bisa ditulis sama dengan transmission ratio dikalikan A, E merupakan I omega PT. Nah, kalau kemudian ini ditulis, jadi kalau karena X-nya tadi adalah ini, kita masukkan gitu, ada yang sama, E pangkat omega PT, maka kalau begitu amplitudo daripada massa sama dengan transmission ratio kali amplitudo phase motion. Atau dengan kata lain, transmission ratio adalah perbandingan antara amplitudo massa dibanding dengan amplitudo phase motion. Ini khusus untuk phase motion. Kalau untuk getaran paksa tadi yang oleh gaya, transmission ratio adalah perbandingan antara gaya yang diteruskan ke lantai terhadap gaya paksa. Kalau phase motion, transmission ratio sama dengan perbandingan reaksi massa terhadap gerakan phase. Rumusnya sama persis, sama dengan 1 dibagi 1 min C kuadrat ya, atau sama dengan K dibagi K min N omega P kuadrat. Kalau kita lihat transmission ratio itu sama dengan 1 dibagi 1 min C kuadrat. Kalau kita hitung gitu ya, kalau C-nya itu, kita tahu C itu adalah perbandingan frekuensi paksa dibanding frekuensi alami. Kalau C-nya itu 0, artinya frekuensi paksanya 0, jadi tidak bergerak. Transmission ratio-nya 1. Jadi kalau tangan saudara itu dipencet dengan beban 1 kilo diam saja, maka meja tempat tangan saudara pencet itu juga kena daya 1 kilo. Semakin naik nilai daripada C, transmission ratio itu semakin naik sampai dengan nilai 1. Sampai dengan 0,99 itu transmission ratio 50. Kalau C itu sama dengan 1, maka transmission ratio sama dengan 1 dibagi 1 min 1. 1 kuadrat adalah 1. Maka akibatnya transmission ratio sama dengan 1 dibagi 0. 0 itu hasilnya tak terhingga. Tapi begitu transmission ratio nilainya lebih dari 1, maka mohon maaf, begitu C atau faktor frekuensi nilainya lebih dari 1, maka transmission ratio nilainya minus, negatif. Kita lihat di sini ketika C itu sama dengan 2, frekuensi paksa dibanding frekuensi alami itu sama dengan 2, nilai transmission ratio-nya minus 0,29. Kalau C-nya 2,5, nilai transmission ratio-nya minus 0,19. Minus itu artinya apa? Minus itu artinya arah daripada reaksi berlawanan dengan arah aksi. Jadi minus dan plus itu hanya tanda arah saja. Yang penting besarnya. Kalau ini dibuat grafik, hasilnya seperti ini. Jadi ketika C itu dari 0 sampai dengan 1, satunya di sini ya. Ini untuk faktor frekuensi C, ini untuk nilai transmission ratio. Kalau C-nya itu dari 0 sampai 1, grafiknya ketika nilai 1 dia tak terhingga, tidak terbablas. Kalau faktor frekuensinya itu 0,8, ya 0,8 itu 2,7, ini transmission rasionya 2,7 gitu ya. Kalau 0,99 gitu dia 50. Kalau 1 tak terhingga. Tapi begitu C itu lebih dari 1, sedikit saja, 1,02 gitu ya,
1,02, transmission ratio-nya minus 25. Atau ketika dia C-nya 1,5, C-nya 1,5, maka transmission ratio-nya minus 0,8. Semakin besar C atau faktor frekuensi, transmission ratio-nya semakin turun. Jadi kalau frekuensi paksa semakin tinggi dibanding frekuensi alami, maka transmission ratio-nya itu. Kita lihat pada daerah ini 0,9, C 0,9 sampai 1,1. Ini saya beri warna merah. Ketika C-nya 0,9, itu amplitudonya itu terbesarkan 5 kali. Jadi misalnya aksinya 1, reaksinya 5. Apalagi kalau C-nya 1, aksinya 1, reaksinya enggak terbunuh, udah besar sekali. Dan kita lihat ketika di sini C-nya atau faktor frekuensinya 1,1, itu kalau reaksinya 1, transmission ratio-nya min 4. Jadi amplitudo 1, reaksinya min 4. Sehingga kalau digambar itu ya, ini di daerah ini. Di daerah ini terjadi amplitudo yang besar sekali, bahkan sampai tak terhingga. Nah, daerah di mana amplitudonya besar itu disebut resonansi. Disebut resonansi. Ketika transmission ratio sangat besar, jadi nilai C sama dengan 1 khususnya, itu transmission ratio tidak terhingga, maka daerah itu disebut resonansi. Kapan C itu sama dengan 1? Ketika frekuensi paksa sama dengan frekuensi alami. Sehingga kadang-kadang orang nyebut bahwa frekuensi alami itu adalah frekuensi resonansi. Jadi resonansi terjadi ketika frekuensi paksa sama dengan frekuensi alami. Nah, frekuensi alami sering disebut frekuensi resonansi. Di dalam operasi mesin, khususnya mesin-mesin putar, itu selalu dihindari putaran mesin sama dengan frekuensi alami sistem. Karena kalau putaran mesin sama dengan frekuensi alami sistem, maka akan terjadi resonansi. Jadi mesin-mesin putar selalu menghindari itu. Sehingga kita harus tahu persis di dalam sebuah sistem konstruksi mesin, frekuensi alaminya berapa. Sehingga putaran mesin harus jauh dari frekuensi itu supaya tidak terjadi resonansi. Resonansi itu berbahaya karena amplitudonya menjadi besar sekali. Gampangannya mesinnya jadi buru-buru. Itu bisa menghancurkan mesin. Itu adalah frekuensi resonansi. Masih ada satu apa itu? Bentar. Masih ada contoh ya, ada contoh saya. Ini ada contoh. Saya mohon maaf, apakah saudara bisa melihat contoh soal ini? Saya mohon klarifikasi via suara. Pak, bisa, Pak. Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Ini ada gambar mesin kelihatan? Enggak, Pak. Ini misalnya kelihatan ya? Iya, Pak. Mesin warna hijau, Pak. Ya, baik. Ini misalnya mesin genset. Genset itu pembangkit listrik gitu ya. Ditumpu dengan pad, engine pad 8 buah. Ini ya saya gambar 4 saja ya. Dan masing-masing engine pad itu ada pegasnya. Massa mesin 1000 kg dan putaran kerja 1500 rpm. Sekarang tentukan konstanta pegas pada masing-masing engine pad ini
apabila transmission rasionya itu diatur supaya sama dengan min 0,1. Jadi biar teredam 10% atau teredam 90%, tinggal 10% saja. Ini genset. Oke, jadi genset itu mesti bergetar ya. Dan sekarang di bawah genset itu pasti ada engine set, engine pad-nya untuk meredam getaran. Jadi ini diketahui masanya 1000 kg, putarannya 1500 rpm dan transmission rasionya min 0,1. Ditanyakan konstanta bekas masing-masing engine pad atau K. Ingat jumlah engine pad 8. Kita punya formula transmission ratio sama dengan 1 dibagi 1 min G kuadrat. Nah, itu kita perkalikan silang aja, sehingga transmission ratio kali 1 min G kuadrat sama dengan 1. Dari operasi aljabar ini, kita dapatkan, kita teruskan di sini ya, C kuadrat sama dengan 1,1 dibagi 0,1. Jadi ini hanya operasi aljabar biasa. Sehingga C kuadrat sama dengan 11. C kuadrat sama dengan 11 dari rumus ini ya. Terus kita tahu bahwa C kuadrat sama dengan frekuensi paksa dibagi frekuensi natural. Jadi C kuadrat sama dengan 11. Dan kita tahu frekuensi paksa itu ya putaran mesin ini, tetapi dinyatakan dalam kecepatan subuh 2 Pm per 60. Sehingga kalau dihitung frekuensi paksanya adalah 2Pi kali 1500 bagi 60, ketemunya 157 radian per detik. Karena C kuadrat sama dengan omega P dibagi omega N kuadrat, maka omega N kuadrat sama dengan omega P kuadrat dibagi C kuadrat. Atau omega E kuadrat sama dengan 157 dibagi 11 dikurung kuadrat. Ketemu omega N kuadrat sama dengan 204. Kita tahu bahwa omega N kuadrat itu sama dengan K per M. Maka K sama dengan M dikalikan omega N kuadrat. Maka K ini ditulis K besar, karena tadi untuk setiap engine pad itu K-nya K kecil. Jadi K di sini maksudnya K secara total. Masanya 1000 dikalikan omega N kuadrat 204. Ketemu 204.000 Newton per meter. Artinya dengan demikian kita bisa menghitung nilai daripada masing-masing engine pad. Masing-masing engine pad atau kecil sama dengan K besar dibagi 8 atau sama dengan 204.000 dibagi 8 sama dengan 25.500 Newton per meter. Jadi demikianlah kuliah tentang transmission ratio, base motion, dan sedikit tentang contoh soal.